Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Dismas Yurinus. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang seputar pertanyaan-pertanyaan di bulan Rosario. Di sini sudah hadir bersama saya Frater Franciscus Emmanuel. Selamat pagi, Frater. Selamat pagi. Langsung saja kita mulai beberapa pertanyaan seputar bulan Rosario. Ya, baik, Frater. Pertanyaan pertama seputar bulan Rosario. Nah, mengapa bulan Oktober itu disebut bulan Rosario dan bulan Mei itu disebut bulan Maria? Apakah di antara keduanya itu ada perbedaan? Baik, Gereja Katolik itu menetapkan 2 kali dalam setahun untuk menghormati Sang Maria. Pertama itu bulan Mei dan yang kedua itu bulan Oktober. Bulan Mei itu disebut sebagai bulan Maria dan bulan Oktober itu adalah bulan Rosario. Mengapa itu dibedakan? Pertama, bulan Maria itu pada bulan 5 itu kita kenangkan sebagai peringatan kita akan Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Terus kalau bulan Rosario itu kita mengenangkan kekuatan dengan berdoa Rosario itu kepada Allah. Itu ada sejarahnya, nanti kita akan bicarakan. Setelah mendengar penjelasan dari Frater Eman tadi perbedaan antara bulan Rosario dan bulan Maria, pertanyaan selanjutnya ini seputar sejarah. Bagaimanakah latar belakang sejarah bulan Rosario ini? Baik, penetapan Oktober sebagai bulan Rosario itu berawal dari penetapan tanggal 7 Oktober sebagai Pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosari. Pesta ini ditetapkan oleh Paus Gregorius ke-13 pada tahun 1573. Tetapi saat itu masih dirayakan khusus di gereja-gereja tertentu yang altarnya itu didedikasikan khusus kepada Bunda Maria. Terus bagaimana Rosario itu bulan Rosario itu sampai kita kenal di seluruh dunia, itu dilakukan oleh salah satu paus, yaitu Paus Clemens ke-11 yang memperluas perayaan Pesta Ratu Rosario itu ke seluruh gereja. Baik, yang kedua, penetapan bulan Rosario bulan Oktober sebagai bulan Rosario itu juga dilatar belakangi oleh adanya perang pada waktu dulu, yaitu ada perang antara tentara Kristen dan tentara Islam, yaitu dari Turki. Pada waktu itu penetapan tanggal 7 Oktober sebagai bulan Rosario itu juga dilatar belakangi karena kemenangan tentara Kristen atas tentara Turki. Dalam sejarah kita melihat bahwa pada waktu itu terjadi perang di mana orang Kristen itu dengan tentaranya cukup sedikit, sangat sedikit bahkan. Sedangkan orang Turki itu dengan mempunyai tentara yang sangat banyak, bahkan berlipat-lipat dari tentara Kristen. Tetapi pada waktu itu salah satu paus, yaitu Paus Pius V, mengajak seluruh orang Kristen di Eropa untuk berdoa Rosario terus-menerus. Dalam satu tulisan saya membaca demikian bahwa mereka berdoa dari subuh sampai petang. Terus dengan kekuatan doa inilah mereka percaya bahwa mereka menang itu karena bantuan dari Bunda Maria pada doa mereka itu. Baik, yang ketiga itu pada tanggal 1 September 1883, Oktober itu kembali ditetapkan sebagai bulan Rosario oleh Paus Leo ke-13. Bapak Suci meminta agar seluruh umat Paroki-paroki itu mendoakan doa Rosario dan litani Santa Perawan Maria dari Loreto setiap hari pada bulan Oktober agar Bunda Maria itu membantu gereja dalam menghadapi berbagai bahaya yang mengancam pada saat itu. Bapak Suci juga mengulang permintaan ini pada tahun berikutnya, yaitu dengan dikeluarkannya salah satu ensiklik, yaitu ensiklik Oktobermense pada tanggal 22 September 1891. Paus Leo ke-13 itu menyatakan bulan Oktober dibaktikan dan dikuduskan kepada Santa Maria Ratu Rosari. Terima kasih Frater Eman yang telah menguraikan cukup panjang tentang sejarah latar belakang ditetapkannya bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Nah, pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan mengapa kita umat beriman dianjurkan untuk berdoa Rosario.
Karena doa rosario itu dianjurkan dan telah didaraskan selama berabad-abad oleh para paus dan oleh para santo-santa, karena buah dari doa ini sangat bagus. Baik, kita dianjurkan untuk berdoa rosario itu juga dilatar belakangi karena adanya penampakan Bunda Maria seperti yang kita ketahui terjadi di Lourdes di Fatima, di mana Bunda Maria pada waktu penampakannya itu memberi pesan kepada seluruh umat untuk terus-terus berdoa rosario. Secara khusus wujud yang disampaikan itu Bunda Maria mengatakan bahwa kita harus membawa orang-orang berdosa dalam doa kita dan juga memohon semoga adanya perdamaian di antara bangsa-bangsa. Ya, terima kasih Frater atas penjelasannya tadi. Kemudian pertanyaan berikut ini berkaitan dengan bagaimana kita melakukan doa rosario. Misalnya seandainya kita lupa membawa rosario, apakah kita tuh bisa berdoa rosario dengan jari jemari kita atau dengan alat bantuan lainnya? Baik, pada umumnya kita orang Katolik selalu berdoa dengan menggunakan bantuan rosario ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang urutannya. Pertama, kita selalu mengawali rosario itu dengan sadat singkat, yaitu Aku Percaya. Terus dilanjutkan dengan pendarasan doa Bapa Kami, selanjutnya dengan 3 Salam Maria pada awalnya, terus dengan kemuliaan, dan selanjutnya disampaikan juga peristiwa pertamanya dan didarahkan 10 Salam Maria. Begitu juga dengan selanjutnya sampai terakhir. Terus pertanyaan mengenai bagaimana jika orang tidak membawa rosario pada saat berdoa. Ini hanya bantuannya saja. Nah, terus kalau kita berdoa dengan tidak menggunakan barang ini, doa kita tetap sah. Yang penting kita berdoa dengan tulus, dengan cinta yang tulus kepada Tuhan melalui perantara Bunda Maria. Ya, setelah tadi Frater Eman menjelaskan bagaimana kita berdoa rosario, pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana kita menghayati misteri-misteri dalam peristiwa rosario itu. Baik, kita merenungkan misteri-misteri rosario dengan menggunakan imajinasi kita untuk menghadirkan misteri yang sedang kita renungkan. Adapun misteri-misteri rosario itu merupakan ringkasan Injil. Mengapa? Baik, karena berbagai misteri-misteri yang kita renungkan dalam peristiwa rosario itu berangkat dari pengalaman hidup dan karya Yesus sendiri. Ya, kita lihat bahwa dari peristiwa gembira itu adalah peristiwa mengenai misteri inkarnasi sampai dengan masa kecil Yesus. Terus peristiwa terang itu berkaitan dengan hidup dan pelayanan Yesus di tengah umat Israel. Terus berkaitan dengan peristiwa sengsara di mana Yesus karena dengan cinta yang besar telah menyerahkan dirinya karena cintanya yang besar kepada manusia. Terus yang terakhir adalah peristiwa mulia berkaitan dengan berkaitan dengan kebangkitan sampai dengan yang terusnya untuk menemani kita. Ya, setidaknya sudah 5 pertanyaan yang dijawab oleh Frater Eman. Sekarang pertanyaan terakhir. Di tengah kesibukan sehari-hari, terkadang orang yang bekerja, bapak-bapak atau ibu-ibu, sangat sedikit waktu mereka untuk dapat meluangkan diri untuk berdoa rosario. Nah, lantas bagaimana cara mereka untuk dapat berdoa rosario setiap hari meskipun di tengah pekerjaan, di tengah kesibukan mereka sehari-hari? Baik, untuk berdoa sendiri terkadang kita menemukan kesulitan-kesulitan. Salah satu contohnya misalnya sebagaimana yang ditanyakan tadi, bahwa karena pekerjaan-pekerjaan kita. Tetapi apakah kita dapat berdoa di tengah-tengah pekerjaan kita dengan berdoa rosario? Berdoa rosario itu sebenarnya tidak memerlukan waktu yang cukup panjang, tergantung dari kemampuan kita untuk bagaimana menggunakan waktu. Pertama-tama yang harus kita ingat bahwa kita berdoa itu harus dengan tulus. Terus berdoa rosario itu kita tidak harus merenungkan 5 peristiwa sekaligus, tapi kita bisa berdoa dengan satu peristiwa saja setiap harinya. Jika itu kita lakukan secara terus-menerus, saya yakin mungkin dalam diri kita itu ada muncul kerinduan untuk berdoa secara terus-menerus. Terus pada akhirnya kita ingin untuk berdoa, hari ini cukup satu peristiwa, nanti besok mungkin muncul kerinduan bahwa saya ingin berdoa 2 peristiwa gitu. Terus lama-lama mungkin ketika kita tidak berdoa rosario, rasanya tuh hari kita tuh rasanya tidak lengkap gitu kalau tanpa berdoa rosario.
Sekian terima kasih untuk Frater Eman yang telah berbagi hari ini untuk kita seputar pertanyaan tentang bulan Rosario yang ditetapkan pada bulan Oktober oleh Paus. Ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Frater Eman telah berbagi kepada kita semua. Ini semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua. Dari saya dan Frater Eman pamit. Kami mengucapkan terima kasih dan salam Pasianis.